Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Malvisa, selamat datang kembali di podcast Ramah Ramadan Menggapai Hidayah bersama Man1 Semarang episode kedua. Membangun karakter siswa di bulan Ramadan yang akan menemani Ramadan Sobat Malvisa semua dengan obrolan yang tidak hanya menyenangkan namun juga menginspirasi. Di episode kedua kali ini, kita akan bertemu dan mengobrol santai bersama salah satu pengajar di Man1 Semarang yang berperan penting di bidang kesiswaan. Langsung saja kita sambut beliau, Bapak Budianto, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Bapak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Budianto yang telah berkenan untuk menjadi narasumber di podcast Ramah di episode kedua kali ini. Bagaimana kabarnya Bapak Budi menjalani puasa di hari kesekian ini? Alhamdulillah baik, semoga lancar dan tetap luar biasa. Oke, baik. Bapak Budi masih bersemangat ya dalam menjalani kesibukannya sebagai waka kesiswaan dan juga sebagai pengajar di Man1 Semarang. Pasti dan harus selalu itu. Nggak boleh nggak semangat. Oke, jadi pasti Sobat Malvisa semua ini sudah umum, sudah pasti mengenal sosok Bapak Budianto ini ya, karena beliau merupakan salah satu wakil kepala di bidang kesiswaan sekaligus sebagai guru pengampu mapel apa Bapak? Sosiologi. Oke, jadi sebagai salah satu guru pengampu mapel sosiologi ya Sobat Malgrisa semua. Jadi baik Bapak, mungkin ada Sobat Malgrisa yang belum mengenal lebih dalam tentang siapa itu Bapak Budianto ini. Jadi kepada Bapak Budianto, boleh kami minta sedikit perkenalannya terkait Bapak Budianto sendiri serta dalam dunia pendidikan itu apa saja yang telah ditempuh oleh Bapak Budi selama menjadi pengajar di Man1 Semarang ini. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum Sobat Malgrisa semuanya dimanapun berada. Sebelum saya menyampaikan, saya mengawali dengan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberikan kelancaran dan bisa mendapatkan berkah-berkah Ramadan di tahun ini. Langsung saja, saya nama Budianto. Saya sebagai guru sosiologi di Man1 Semarang, kemudian diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah bidang kesiswaan. Saya di Man1 Semarang memulai aktivitas atau memulai karir di Man1 Semarang sejak tahun 93. Saat itu sebagai siswa. Tahun 93 sebagai siswa, lulus 96, kemudian tahun 96 itu pula masuk lagi di Man1 Semarang sebagai saat itu di staf perpustakaan. Kemudian sambil menyelesaikan kuliah, kemudian 2003 mulai beraktivitas di Man1 Semarang sampai dengan sekarang. Sehingga banyak teman-teman saya seangkatan yang mengatakan saya abadi di Man1 Semarang. Guyonannya seperti itu. Oke. Itu. Oke, jadi teman-teman semua, jadi Bapak Budi ini sudah ya julukannya abadi di Man1 Semarang ya, menjadi mengawali karirnya sebagai staf perpustakaan di Man1 Semarang, lalu pada tahun ini menjabat sebagai wakil kepala bidang kesiswaan. Oke, baik. Jadi Bapak Budi sendiri sebagai kesiswaan itu kira-kira apa saja tugas-tugas yang diampu Pak Budi selama menjabat sebagai wakil kesiswaan Man1 Semarang? Oke ya, sebagai wakil kesiswaan di Man1 Semarang tentunya yang pertama adalah bagaimana bisa memberikan wadah yang baik untuk semua siswa dalam berkegiatan dan mengembangkan semua potensi yang ada pada siswa, tanpa melupakan bagaimana harus membentuk karakter siswa yang sesuai dengan harapan, tentunya sesuai dengan kemadrasahan. Seperti itu. Oke, jadi baik. Jadi tugas wakil kesiswaan itu tuh sebagai wadah bagi para siswa untuk mengembangkan, membimbing siswa untuk memiliki karakter ya yang sesuai dengan pribadi madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang itu sendiri ya. Dan menurut Pak Budi sendiri itu
ini berkaitan dengan pembentukan karakter ya, dan terutama di bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan di mana umat muslimin semua itu harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satunya pembentukan karakter itu sendiri, Pak. Jadi menurut Pak Budi sendiri, apa nilai-nilai karakter yang utama yang bisa dikembangkan oleh siswa-siswi di bulan Ramadan ini? Oke. Ya, kita bicara dalam konteks MAN 1 Semarang tentunya. Iya. Karena kita bagian dari MAN 1 Semarang. Maka karakter utama yang harus dibentuk, yang pertama sesuai dengan yang ada di slogan kita ceria, maka yang pertama apalagi berkaitan dengan Ramadan tentunya adalah religius. Bagaimana kita bisa membuat mengarahkan ya karakter siswa itu ke sebuah aktivitas, sebuah pola perilaku, sebuah kehidupan yang religius, di mana segala sesuatu itu harus selalu melekat dengan agama. Terlebih kita adalah madrasah yang walaupun siswa itu berlatar belakang berbeda, tapi tetap punya satu prinsip, satu pegangan adalah agama Islam. Nah, tentunya kita akan mengembangkan karakter religius itu, apalagi di bulan Ramadan memang kita saatnya menampakkan karakter itu, dan semoga nanti setelahnya juga karakter itu tidak hilang, tidak muncul di Ramadan saja. Oke, jadi nilai religius yang ditekankan ya oleh dari pihak kesiswaan dalam membentuk karakter siswa MAN 1 Semarang di bulan Ramadan kali ini. Ya memang bulan Ramadan ini memang sudah saatnya ya Pak ya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satunya meningkatkan amal kebaikan kita di bulan Ramadan kali ini. Oke, jadi dari karakter religius itu sendiri, apa program yang direncanakan oleh kesiswaan untuk mengisi pembimbingan karakter selama bulan Ramadan kali ini? Apakah ada program khusus yang memang menonjolkan kepada pembentukan karakter itu sendiri di MAN 1 Semarang? Oke ya, jadi sebetulnya kalau kita mau memahami bersama, karakter religius ini akan menjadi utama dalam setiap aktivitas kita. Maka program di Ramadan ini pun mau tidak mau, dan itu sudah otomatis akan mengarah ke religius, di mana semua hal keseharian akan kita biasakan dengan religius. Tentunya misalnya saat nanti di proses kegiatan harian pembelajaran, kalau di hari biasa itu sudah ada kegiatan pembiasaan tadarus Al-Quran, tapi dalam volume yang sangat kecil, nah maka nanti di bulan Ramadan ini akan kita tingkatkan. Dalam artian kita minimal harus mencapai 1 kali khatam sebelum libur. Artinya selama masuk di Ramadan yang tidak lebih dari 20 hari itu harus khatam. Nah, kemudian ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang lain, karena menjadi akar semuanya adalah religius ini. Nanti akan membentuk kegiatan misalnya kepedulian. Peduli itu juga disarankan oleh agama. Maka itu masuk ke religius, peduli dengan sesama. Dengan cara nanti kita berbakti kepada masyarakat dengan memberikan buka bersama atau takjil ya istilahnya ya. Buka bersama, atau jika mungkin pun nanti kita akan memberikan sahur bersama misalnya. Nah, itu adalah bentuk kepedulian, dan itu adalah awal dari religius. Kemudian yang terpenting dari itu, sebagaimana bahwa kita ketahui bersama bahwa karakter siswa madrasah itu mulai dari religius nanti akan muncul disiplin, kemudian peduli tadi, kemudian bertanggung jawab, jujur. Nah, itu yang harus dikedepankan. Jadi program-programnya adalah program yang berkaitan dengan Ramadan, ada kajian Ramadan, kemudian ada hikmah Ramadan, kemudian ada peringatan Nuzulul Quran, buka bersama, dan lain-lainnya, termasuk kita nanti bakti sosial buka bersama dengan anak-anak panti atau TPA, itu nanti akan kita laksanakan di MAN 1 Semarang.
Oke, jadi program kesiswaan di Man 1 Semarang ini terutama di bulan Ramadan itu memang sangat menekankan nilai-nilai religi ya Pak ya dalam mengisi hari-hari di bulan Ramadan ya. Jadi supaya agar siswa itu menjalani hari-harinya tuh tidak sia-sia, tidak cuma menahan lapar dan haus belaka ya Pak ya. Iya, Jadi betul. ada kegiatan yang mendatangkan manfaat baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jadi kalau menurut Bapak dalam menjalankan program itu sendiri, apakah ada tantangan yang biasanya dihadapi di tahun-tahun sebelumnya atau mungkin ada tantangan baru yang akan dihadapi pada tahun ini? Dan bagaimana solusi Bapak dan tim kesiswaan dalam mengatasinya? Ya, kalau kita berbicara tantangan, setiap kali melakukan apapun pasti ada tantangannya. Karena yang namanya sebuah program, sebuah kegiatan itu akan melalui berbagai proses, mulai dari persiapan sampai dengan selesai. Bahkan terkadang persiapan aja kita sudah ada tantangannya. Karena banyaknya warga madrasah, mulai dari siswa sampai dengan Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan, tentunya itu tantangan tersendiri. Bagaimana kita menyesuaikan waktu di antara ketiga unsur ini untuk menjadi satu, sehingga bisa melaksanakan semuanya secara bersamaan. Nah, ini adalah tantangan. Namun, dengan kita mengedepankan komunikasi yang baik, mengedepankan koordinasi yang baik, insya Allah tantangan itu tidak akan berarti saat kita mampu menghadapinya bersama. Seperti itu. Jadi intinya adalah komunikasi, koordinasi, sehingga memunculkan sebuah visi yang sama untuk menjalankan kegiatan. Oke, baik. Jadi komunikasi yang penting dan menggabungkan visi itu menjadi senjata yang ampuh ya Pak ya untuk mengatasi tantangan di tengah banyaknya dan perbedaan siswa dan warga madrasah di Man 1 Semarang ini ya Pak ya. Oke, jadi selanjutnya apakah Bapak pernah ada ingatan atau momen-momen spesial di bulan Ramadan tepatnya di Man 1 Semarang itu sendiri ada tidak momen yang paling diingat Bapak sewaktu menjalankan ibadah puasa baik itu sebagai pengajar maupun mungkin selama menjadi siswa di Man 1 Semarang ada tidak momen yang paling Bapak ingat? Kalau berbicara tentang momen, banyak sebetulnya. Cuman sedikit kegiatan yang pernah saya lakukan adalah momen di mana saat bulan Ramadan itu kita mengadakan kegiatan di madrasah itu ala layaknya kayak pesantren. Jadi kalau di mana-mana di sekolah-sekolah mungkin muncul pesantren kilat dan macam-macam, itu pernah bukan pesantren kilat, tapi kita mengadakan kegiatan ibaratnya sehari semalam di madrasah. Sehari semalam di madrasah, isinya di situ adalah kupas Al-Quran. Jadi kita mencoba mempelajari Al-Quran secara detail, walaupun tidak seluruhnya, tapi hanya mengambil satu bagian karena waktunya yang sedikit, dan itu berlangsung selama ibarat 24 jam di madrasah. Mulai dari sore menjelang berbuka sampai malam, ibadah malam, kajian macam-macam sampai dengan pagi. Pagi pukul 10 baru pulang. Nah, itu sangat mengesankan. Di mana kita berkumpul bersama sehari semalam, bisa khataman bareng 30 juz di madrasah, dan itu menjadikan memberikan suasana yang berbeda. Dan itu sampai kapanpun akan teringat saat kita bareng-bareng. Seolah itu menjadi rumah kita, madrasah kita itu. Itu pengalaman yang paling diingat, walaupun banyak juga pengalamannya. Mungkin lain waktu bisa kita ceritakan semuanya. Oke, baik. Jadi, wah ini baru pertama kali saya dengar nih Pak tentang program itu selama saya sekolah di sini tuh ternyata Man 1 Semarang pernah mengadakan acara sebesar itu ya Pak ya. Itu dijalani oleh seluruh warga madrasah itu Pak. Itu diikuti oleh seluruh warga madrasah, bahkan diawali dengan kegiatan buka bersama. Yang hadir adalah Bapak Ibu guru, pegawai dan keluarganya. Buka bersamanya. Kemudian yang ikut di kegiatan bermalam sampai dengan paginya adalah hanya ya Bapak Ibu guru dan anak-anak yang aktif di kegiatan, yang aktif di organisasi. Oke, baik. Jadi itu dijalaninya bersama seluruh Bapak, Ibu guru dan staf serta anak-anak organisasi ya Pak ya. Wah, jadi menarik sekali ya Sobat Malkrisa semua. Ternyata Man 1 Semarang itu ternyata pernah punya kegiatan yang sangat
religius sekali, sangat bermanfaat sekali untuk Iya, menghabiskan sisa waktu di bulan Ramadan ini ya Pak ya. Pasti kegiatan itu tentunya akan mendatangkan kesan yang spesial ya Pak di hati semua yang pernah mengikuti acara tersebut. Ya, kami berharap ya, baik saya maupun teman-teman organisasi sendiri juga berharap akan bisa suatu saat nanti akan kembali menghidupkan acara itu kembali karena saya rasa itu Pak adalah kegiatan satu hari di mana semua kegiatan itu tuh akan mendatangkan manfaat ya Pak. Tidak ada kegiatan yang sia-sia di sana ya Pak ya. iya. Oke, baik. Jadi, terima kasih Bapak Budi yang telah menemani kita, Sobat Malgrisa, untuk berbagi kisah-kisah dan nasihat yang inspiratif dan juga menyenangkan selama di podcast Ramah kali ini. Kalau boleh tahu, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada Sobat Malgrisa di luar sana untuk menjalankan Ramadan di tahun ini? Oke ya, untuk Sobat Malgrisa semuanya, eh, untuk kegiatan Ramadan tahun ini, pesan saya jangan pernah sampai merasa menyesal dengan datangnya Ramadan di tahun ini. Maka isilah, penuhi Ramadan itu dengan kegiatan-kegiatan yang baik, dengan amal-amal yang baik, dan insya Allah berkah akan melimpah. Jangan sia-siakan Ramadan ini untuk memperbaiki kualitas diri kita, kualitas amaliyah kita, dan kualitas akhlak kita ke depannya. Oke, baik. Jadi bulan Ramadan ini adalah sarana sebagai pengembangan diri, terutama pengembangan di bidang agama, di bidang kualitas ibadah kita. Jadi, ayo Sobat Malgrisa semua, jadikan bulan Ramadan tahun ini sebagai wujud perbaikan diri dari Ramadan sebelumnya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Budi yang telah Ya. berkenan untuk menyampaikan sedikit banyak kisah, sedikit banyak motivasi kepada Sobat Malgrisa di luar sana. Semoga apa yang Bapak Budi sampaikan dapat menjadi inspirasi dan pelajaran bagi kita untuk menjadi diri yang lebih baik di bulan Ramadan kali ini. Baiklah Sobat Malgrisa semua, berakhirlah podcast Ramah Ramadan Menggapai Hidayah bersama Man Satu Semarang di episode kedua kali ini. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe di channel YouTube OSI Man Satu Semarang dan nantikan terus podcast maupun kajian di Ramah Ramadan Menggapai Hidayah Man Satu Semarang berikutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.